yaitu pada halaman 235 surah Al-Hajj ayat 27. Ayat ini sangat populer ketika bulan haji tiba atau bulan haji sedang dilaksanakan. Insyaallah sebentar lagi, tidak lama lagi bulan haji akan menjumpai kita. Baiklah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Di awal tadi saya sampaikan bahwa pembahasan kita adalah pembahasan tentang tajwid, yaitu ilmu tajwid adalah kalam Allah dari sisi bagaimana melafazkan makhrajnya secara sempurna dan menyempurnakan sifat-sifatnya tanpa melampaui batas. Tentu kita mengetahui manfaat dari ilmu tajwid. Ya. Para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 manfaat mempelajari ilmu tajwid. Dan ini harus kita ketahui supaya kita lebih giat belajar tajwid. Apa manfaatnya? Di antaranya yaitu menjaga lisan, menjaga lidah dari lahan dalam membaca Al-Quran ini, merupakan manfaat yang paling utama. Lahan itu ada 2, ada lahan khafi, ada lahan jali. Lahan jali itu kesalahan kecil, lahan khafi kesalahan kecil, lahan jali kesalahan besar,
fatal. Nah, karena itulah tujuan kita untuk mencapai dari ilmu tajwid ini adalah melafalkan kalimah Qur'aniyah dengan fasih. Yang kedua adalah menjaga keaslian Al-Quran. Artinya, ya, mempelajari ilmu tajwid itu adalah menjaga keaslian Al-Quran. Tanpa ilmu tajwid, keaslian Al-Quran akan pudar. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk bacaan yang memiliki cara baca dan kaidah tersendiri yang dibacakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan tentunya yang ketiga adalah mempelajari ilmu tajwid ini, tujuan kita adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita bacakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ayat yang ke-27 maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Baiklah, kita akan jelaskan satu persatu. Di sini ada kata adzin. Ya. Wa adzin fin nasi. Wa adzin fin nasi. Di sini ada huruf atau bacaan ikhfa. Ya. Apabila tanwin atau nun sukun bertemu salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar, gitu ya, tanwin atau nun sukun. Mungkin kita tidak terlalu memahami begitu jelas apa yang dimaksud tanwin dalam ilmu tajwid dan apa yang dimaksud nun sukun dalam ilmu tajwid. Insyaallah di sini saya akan bacakan. Tanwin adalah nun sakinah zaidah, yaitu tambahan. Itu tanwin ya. Sekali lagi, tanwin adalah nun sakinah zaidah atau tambahan yang digunakan oleh orang-orang Arab pada akhir kata benda ketika wasol. Maksud zaidah di sini adalah tanwin diucapkan ada suaranya, namun tidak tertulis. Nanti insya Allah ada contohnya. Sekali lagi, yang dimaksud di sini adalah tanwin itu terjadi ketika diucapkan, namun tidak tertulis. Ya.
Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam membacanya. Tanwin dilambangkan dengan fathah. Fathah yang fathah ganda, yaitu fathatain, kasrotain, domatain. Jadi harokatnya dua, itu tanwin. Ya. Dari pengertian ini kita bisa melihat beberapa perbedaan antara tanwin dan nun sukun. Ini kita baru membahas tentang tanwinnya saja, tanwin dan nun sukun. Dan memang kita harus ketahui, karena kalau kita tidak memahami tanwin atau nun sukun itu tersendiri, biasanya ada saja kejadian-kejadian yang fatal ketika membaca Al-Quran. Salah satu contoh misalnya, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun. Itu hati-hati. Fala khawfun, domatain. Kok berhentinya seperti itu bacanya, gitu kan? Jadi kita harus memahami tanwin itu apa, nun sukun itu apa. Apa perbedaan tanwin dan nun sukun? Kalau tanwin adalah nun sakinah atau nun tambahan, kita perjelas ya, lebih detail. Bukan asli. Tanwin adalah nun sakinah, nun tambahan, bukan asli. Oleh karenanya ia tidak memiliki bentuk dan hanya ada pada ucapan, tidak ada pada penulisan, itu tanwin. Tanwin hanya berada pada akhir kata. Maimanatun. Apalagi? Maimanatun masjidun. Ya. Apalagi? Itu tanwin di akhir kata. Banyak contoh. Tanwin hanya terdapat pada kata benda, isim. Masjidun, masjid itu isim, ya, nama benda, masjid. Maimanatun, ya kan, nama orang misalnya, itu isim. Tanwin dibaca ketika wasol saja. Adapun ketika waqaf ia dibaca sebagaimana harokat biasa. Gitu. Sedangkan nun sakinah memiliki bentuk, yakni huruf nun. Itu sakinah. Ya. Nun sakinah bisa terdapat di tengah kata atau akhirnya. Contoh tengah kata apa tuh? Yanhitun. Tengah-tengah kata dia. Kata kerja, fi'il. Fi'il contohnya. Lan taf'alu, itu fi'il. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu, lan taf'alu, nun sukun bertemu taf'alu. Taf'alu itu fi'il, kata kerja. Jadi dia terjadi pada huruf fi'il dan isim, itu ya. Nun sakinah dibaca ketika waqaf dan wasol. Jadi bedanya kalau tanwin itu ketika wasol saja. Tapi kalau nun sakinah wasol dan waqaf, itu ya. Baiklah, kita baca lagi sekali ya. Nanti kita lanjut penjelasannya. Wa adzin fin nasi bil hajji tuka rijalan wa ala kulli dhamiri
yatina min kulli fajjin amiq. Jelaskan di kata awal wa adzin fin nasi, nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, huruf fa. Huruf fa ini adalah salah satu huruf ikhfa. Kita jelaskan ikhfa itu apa ya. Ikhfa adalah menyembunyikan, menutupi atau menghalangi. Jadi dari penjelasan tiga kata ini, menyembunyikan, menutupi atau menghalangi, kita mengambil kesimpulan adalah bahwa ikhfa itu samar, mengucapkan huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham. Izhar itu jelas, idgham itu memasukkan. Jadi dia tengah-tengah, samar, disertai adanya gunnah yang berasal dari huruf pertama. Contoh di ayat ini, wa'adzin fin nasi, wa'adzin fin nasi. Nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa, yaitu huruf fa. Kalau di kata ini, di ayat ini, huruf ikhfa berjumlah 15 huruf ya. Sebenarnya menghafal huruf ikhfa itu tidak penting. Yang terpenting kita talaki baca Al-Quran dengan guru yang ahli baca Quran, nanti hafal sendiri itu ikhfa ya. Kalau kita baca Al-Quran sudah mentalakikan bacaan kita dengan guru yang sudah ahli, itu ikhfa yang hurufnya 15 nanti hafal sendiri, karena dia langsung praktek gitu. Dari sisi makhraj, ikhfa terbagi menjadi 3. Ikhfa itu terbagi menjadi 3. Setiap huruf bacanya beda-beda ya, nggak sama. Sudah terbagi 3, cara bacanya menyesuaikan hurufnya. Sulit. Ikhfa ini paling sulit. Makanya jarang menemukan seseorang yang baca ikhfa-nya itu sempurna, jarang. Bahkan anak saya alhamdulillah baru pulang dari Sumedang. Anak saya barusan ikut MTQ 10 juz di Sumedang. Itu ketika pembinaan ikhfa yang kena. Ya, saya bilang ke anak saya, insya Allah kalau Zulfa bergabung dengan orang ahli Quran, nanti bacaan Zulfa akan berkembang. Gitu. Nah, ikhfa terbagi 3. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad, dan ada ikhfa awsat. Nah, itu. Jadi baca Quran itu gak gampang. Ini baru satu hukum, ikhfa aja gitu ya. Ikhfa aqrab itu hurufnya ada 3. Ta, dal, dan to. Aqrab, dekat. Yang kedua ab'ad, ikhfa yang makhrajnya ya jauh dari nun sukun, yaitu huruf qaf dan kaf.
Yang ketiga ausat, sisanya. Jadi selain huruf to, huruf da, huruf ta, huruf qaf, huruf kaf, semuanya ikhfa ausat. Jadi bacaan ikhfa ausat dalam Al-Quran itu paling banyak dibandingkan ikhfa aqrab dan ab'ad. Nah, masing-masing ini beda cara bacanya, nggak sama. Tingkatan tertinggi kesamarannya adalah ikhfa aqrab, ikhfa yang dekat dengan makhrajnya. Bunyi nun sukun dia lebih dekat makhrajnya, itu maksudnya. Nun sukun dengan huruf ikhfa aqrab itu lebih dekat posisinya, nggak terlalu jauh. Ya, kalau qaf, kaf itu jauh. Ya, antara nun sukun ke qaf dan kaf itu jauh, dari depan ke belakang, dari depan lidah, ya, dari gusi-gusi bagian gigi atasnya sampai ke pangkal lidah, makanya jauh banget. Makanya disebut ikhfa apa tadi? Ab'ad. Lalu tingkatan tengah pada ikhfa ausat, tengah-tengah dia. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf sya. Sya itu makhrajnya tengah-tengah, tengah-tengah lidah. Jadi dia tengah-tengah posisinya. Nun sukun bertemu dengan huruf bo. Bo itu juga tengah-tengah, tepi lidah. Dia tepi lidah, bukan di ujung lidah. Makanya dia dikatakan tengah-tengah, ausat. Cara bacanya beda juga. Ausat beda, aqrab beda, ya. Ab'ad beda. Aqrab yang lebih banyak samarnya dibandingkan ab'ad. Tapi tidak sedikit, ya, banyak kekeliruan ketika kita baca ikhfa aqrab. Banyak sekali kekeliruan. Jadi kadang kita baca jelas. Contohnya apa? Anta. Itu ikhfa ikhfa aqrab. Tak dengan nun sukun itu berdekatan sekali. Ya. Nun sukun itu berada pada gusi atas, sedangkan tak itu maju sedikit, pangkal gigi di atas, deket banget kan? Nah gitu. Itu salah satunya huruf ta. Ada 3, ta, po, da. Itu samarnya sempurna. Tapi tidak sedikit di kalangan kita ketika membaca ikhfa aqrab itu suka ditekan, akhirnya ikhfanya enggak terbentuk, malah jelas bacanya. Sedangkan ikhfa itu bukan jelas tapi samar. Contoh yantiqun, anta, andada, itu jelas bukan samar. Ya, contoh samar itu begini. Andada yantiqun. Oh, huruf apa lagi? Ta. La ilaha illa anta. Tapi bacaan tajwid ini dikhususkan ketika baca Quran. Kalau untuk hadis, ya, baca sholawat enggak. Makanya Ustaz suruh, kalau suruh baca sholawat sama hadis bingung. Kenapa? Karena sudah terbiasa baca Quran pakai tajwid. Jadi kalau baca sholawat enggak bertajwid bingung. Nah, itulah.
bukan ahlinya ya. Jadi kalau baca sholawat Ustaz Surur nggak bisa ngelagu-ngelagu, nggak bisa. Ya biasa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di lagu-lagu Allahumma sholli, ya salli kudunya kan. Dapat dibaca nah, karena memang sholawat nggak bertajwid. Makanya Ustaz Surur nggak ahli. Maksudnya nggak ahli sholawat, maksudnya ngelagu gitu nggak ahli. Tapi kalau baca sholawat ya bisa. Tapi kalau ngelagu biasanya kan dia bertentangan sama tajwid. Boleh, nggak apa-apa, nggak dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh, nggak apa-apa dipanjangin. Karena sudah terbiasa baca Quran, ketika baca sholawat nggak bertajwid agak keder gitu kita. Jadi kalau mau belajar tajwid, jangan patokannya baca sholawat atau baca hadis. Nggak akan benar-benar kita baca Qurannya. Kalau kita ingin sempurna bacaan kita, membiasakan mendengarkan murotal Al-Quran. Bukan mendengar sholawat atau hadis, bukan. Bukannya berarti melarang baca sholawat. Tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin mensempurnakan bacaan kita, yang kita dengar adalah Al-Quran. Nah, gitu ya. Banyak kok sekarang ada ada bacaan-bacaan dari Timur Tengah, bisa kita lihat di YouTube kan, banyak sekali, insya Allah. Ini sebenarnya belum selesai, masih banyak ini. Tapi Pak Sambas sudah melihat jam, jadi saya nggak enak ini. Oh nggak apa-apa. Kita baca lagi ya. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Saran dari saya ya, ketika kita membaca ikhfa tidak boleh tergesa-gesa dalam mengucapkannya sehingga gunnahnya tidak sempurna ya. Tidak boleh mengizharkan bacaan, khususnya ketika membaca ikhfa aqrab ya, karena bacaan Al-Quran itu punya hak untuk kita terapkan di dalam Al-Quran. Mungkin dari kami cukup sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan motivasi untuk kita lebih giat lagi, semangat lagi mempelajari ilmu tajwid. Insya Allah di lain waktu kita akan praktekkan ikhfa aqrab, ab'ad dan awsat. Insyaallah ya, ini baru teori, belum prakteknya. Intinya adalah di praktek. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.